Hadirin rahimakumullah, ya. Orang yang zalim kami plesetkan, kami jatuhkan mereka, kami tinggalkan dari sirat itu, sehingga kemudian mereka berada di dalam neraka jahanam. Hadirin rahimakumullah, maka siapapun orang yang beriman, yang ada di hatinya misqala dzarratin min la ilaha illallah, sebesar biji zarrah sekalipun dari kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Seperti hadis Nabi yang disebutkan dalam kepada Abu Hurairah, kata Nabi Abu Hurairah, man syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, barang siapa yang membaca kalimat syahadat, wa iqamas shalah wa aqamas shalah wa ataz zakah, kemudian dia melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat, dakhalal jannah, masuk surga. Walaupun dia mencuri ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia berzina. Kata Nabi, walaupun, kata Abu Hurairah, walaupun, kata Nabi, walaupun Abu Hurairah enggak senang, tetap masuk surga. Asal orang itu matinya membawa iman. Asal orang itu matinya membawa la ilaha. Jadi bapak-bapak, enteng hari kono. Enteng dari mana? Sesaat kita ragu kepada Allah, berarti iman kita bermasalah. Sesaat kita mempertanyakan Allah, ya Rabb, kenapa saya yang kau berikan seperti itu? Maka keimanan kita dipertanyakan oleh Allah. Sesaat kita ragu akan kemahakuasaan Allah, maka sesaat itu juga bermasalah keimanan kita. Yang ditakuti para wali itu bukan yang gak diterimanya ibadah, tapi yang ditakuti oleh para wali adalah salbul iman, kalau dicabut keimanan itu dari hati. Karena itu bagi Allah mudah, karena itu bagi Allah gampang. Namanya nama orang Islam, bapak ibunya orang Islam, hidupnya di komunitas muslimin, tapi ternyata dalam catatan Allah dia tidak terdaftar sebagai orang mukmin. Maka nggak gampang. Kata Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, man qala laulal qalb la dakhala lis faqad asyrak billah. Barang siapa yang mengatakan kalau tadi malam tidak ada anjing yang jaga rumah saya, maling sudah datang. Ini gara-gara ada anjing, maka rumah saya selamat dari maling. Faqad asyrak billah. Orang yang seperti itu sudah menyekutukan Allah. Kenapa? Karena dia beranggapan yang memberikan, menyelamatkannya adalah anjing. Nah segitu sudah ini saya kalau nggak minum obat ini nggak sembuh. Lah menurut berobat ini saya nur waras kayaknya. Dan itu bukan dari mulut ucapannya, dari hati. Artinya dia meyakini yang menyembuhkan itu obat, yang menyembuhkan itu menyembuhkan dokter fulan, maka orang yang seperti itu sudah menyekutukan Allah. Itu kecil Pak, sehalus rambut itu. Weh lah orang usaha sama kita nih goreng mangan. Emang usaha sengen mangan? Alhamdulillah. Ayam orang pernah dagang bakso. Makan. Ayam nggak pernah kerja di karyawan di pabrik. Makan. Kucing tuh nggak pernah kuliah. Mangan. Ayo. Kalau Anda mengatakan kalau nggak saya begini saya nggak makan. Lah kucing. Pernah tuh ngeliat kucing jadi welder? Nggak pernah. Atau kucing nge-grab. Yang memberikan makan kita itu Allah. Maka syak fir rizq, syak fir razik. Ragu urusan rizki berarti kita ragu kepada Allah. Para ulama udah mengatakan sekecil itu pun dikatakan Maka kalau orang mukmin itu keimanannya kuat, tenang Pak. Memberi penggongsi situasi ini ruwet kalian kian. Megawe pada dikurangi, gaji pada dipotongi. Ruwet. Apa yang ruwet? Pusing. Apa yang pusing? Paleng. Apa yang dipalengin? Wong Allah ada, Allah memberikan rezeki dan tangan Allah tetap terbuka.
gerbang-gerbang kekayaan Allah tidak pernah ditutup, dan Allah tidak berhenti memberi kepada hambanya kecuali terjadi hari kiamat. Sehingga wedi apa? Yang bikin ruwet apa? Dan yang jauh udah usaha sudah, ikhtiar sudah, jauh hasil sampai saya. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Masalah kita yang bikin sumpek hidup kita jalannya ke atas penyelangak. Ya nggak ketemu. Kita ini karyawan, jangan lihat pengusaha. Orang nyambung. Kenapa? Ya beda kelasnya lah. Walaupun kadang-kadang pengusaha ada yang lebih parah dari karyawan, ya aneh. Lihat yang kurang dari kita, lihat yang kurang dari kita. Jadi alhamdulillah Pak. Saya beberapa kali melihat orang itu makan cuma nasi sama sayur doang. Oh lagi diet? Enggak. Memang enggak ada yang dimakan. Dan dia mengatakan alhamdulillah saya ada nasi ada sayur. Sayurnya pun ngambil dari belakang rumah. Oleh tangkil, saya rasem. Dah. Saya bilang tempe enggak ada. Enggak ada. Tempe enggak ada. Enggak ada. Ya Allah. Masih banyak itu kita ketemu orang-orang kayak begitu. Mas sekali-kali jalan-jalan tuh ke kampung-kampung Pak, lihat orang miskin. Supaya hati kita lembut. Jalan-jalan ke kebun binatang digelati dulure. Banyak jalan-jalan ke mall ya keras hati kita. Orang dideleng ning ngarepan, abdi dideleng ke beripen. Ini kamu apa kan? Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga tambah lagi kita alhamdulillah. Masih ada orang yang rumahnya itu masya Allah gentengnya pada melorot, bawahnya tanah. Kita rumah walaupun masih cicilannya ada, alhamdulillah. Sehingga di situ jadi lapang. Lagi menyelangak. Sing numpang motor jangan delengi sing duwe mobil. Ya nggak ketemu Pak, mobil sama motor larinya nggak ketemu. Harusnya yang punya motor lihat punya sepeda. Alhamdulillah kita menumpang sepeda, naik motor, situ naik sepeda. Saya masih sekali gas berapa kilo. Dan naik motor kan enak Pak. Kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan. Iya kan? Kalau hujan nggak kepanasan. Kalau panas nggak kehujanan. Selamat. Kata yang naik sepeda, ya alhamdulillah saya naik sepeda sekali goes nyampe 3 langkah 4 langkah. Saya anu kan melaku. Apa ada orang zaman sekarang yang jalan kaki? Banyak Pak. Gak punya motor, gak punya sepeda, jalan kaki ada. Maka bersyukurlah, maka kita akan bahagia. Bersyukurlah, maka kita akan senang. Ya, alhamdulillah, walaupun saya naik motor, alhamdulillah saya sehat. Walaupun saya jalan kaki, saya sehat. Tetangga saya mobilnya mewah, uangnya banyak, uangnya setruk sampai seekor melek-melek. Saya masih alhamdulillah. Jadi hadirin rahimakumullah, ya. Barang siapa yang tidak terima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, barang siapa yang tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh Allah, hubita amaluh, semua amalnya dibuang oleh Allah. Makanya kita baca dalam Ratibul Hadat, radina billahi rabban, ya Rabb kami ridho dengan apa yang kau putuskan karena engkau adalah Tuhan kami. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr masyiatillah. Bismillah, walhamdulillah, kebaikan dan kejelekan itu semuanya atas kehendak Allah. Keuntungan, kerugian atas kehendak Allah, sehat, sakit atas kehendak Allah, apapun yang terjadi atas kehendak Allah. Wal khair wa syarr masyiatillah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain engkau, tidak ada yang bisa memberikan madarat selain engkau, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan selain engkau, dan tidak ada yang akan bisa mencelakai selain Allah. Kan santai. Iya ya, iyalah mau dipikirin mau Pak. Mau kita ini baru mikir.
Tapi orang yang menzalimi, neraka. Silakan orang yang menumpuk-numpuk harta dengan cara yang haram. Silakan orang-orang kafir dengan kekayaannya, kesenangannya, masya Allah, di garasinya yang parkir pesawat, Pak. Wong mobil gini kapal, pesawat parkir di garasinya. Jangan tanya kekayaannya kayak apa, tapi dia nggak beriman, biarin. Tonggo ini akhirat. Buktikan nanti di akhirat. Siapa yang menangis dan siapa yang tertawa. Orang yang paling merugi adalah orang yang tidak diberikan keimanan oleh Allah. Sekalipun dia punya segala-galanya, tapi dia nggak punya keimanan, nggak diberi sama Allah. Ada orang baik, tukang sedekah, akhlaknya baik, suka bantu orang, orangnya sopan, tapi dia bukan orang Islam, dia tidak beriman kepada Allah, nggak ada manfaat. Kebaikannya tuh nggak ada manfaatnya, nggak ada. Kalau gitu Allah nggak adil dong. Allah nggak membalas itu kebaikan, dibalas oleh Allah. Kapan? Di dunia saja. Ada orang non muslim sedekah, dibalas oleh Allah, dikasih sehat, dikasih lancar usahanya. Tapi di dunia cukup, di akhirat jangan minta. Tapi kalau orang Islam berbuat baik, di dunia dapat, di akhirat dapat. Kalaupun di dunia enggak, di akhirat pasti.